Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget culo-culo dulu, melet-melet. Culo-culo. Culo-culo. Bismillah ya. Tetap saya Ustadz Sidi Aldi Taher Sikumbang. Ustadz Sidi Aldi Taher Sikumbang, saya tetap mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Kak Usmut, Ustadz Imut. Ustadz, 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 Ustaz, Ustaz. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang penting harus ada imut. Nah, harus ada imutnya. Tidak penting ada bada atau tidak, yang penting harus ada imutnya. Oke. Berbicara tentang Ustadz, ada sebuah pertanyaan dari teman kita, Mas Adit X Quero. Nah, seperti apa pertanyaannya? Mari kita simak pertanyaannya. Halo semuanya, saya ingin bertanya kepada Usmut. Jadi kemarin itu ada salah satu seleb di Indonesia ya, atau public figure di Indonesia, sebut saja Aldi Taher. Kemarin sempat membuat heboh para netizen dan juga beberapa berita, mengatakan bahwa, atau bisa dibilang seperti mengakui bahwa dirinya adalah seorang ustadz. Nah, ini kalau menurut Usmut sendiri, bagaimana sih kriteria orang bisa disebut ustadz? Itu seperti apa? Jadi yang berhak disebut ustadz itu seperti apa? Mungkin Usmut bisa menjelaskan dan menjabarkannya kira-kira seperti apa. Dan juga apakah Aldi Taher sendiri pantas untuk disebut ustadz? Ya, semoga pertanyaan ini bisa dijawab oleh Usmut. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan si semut, sinau sesarengan Kak Usmut. Semoga di video kali ini kita bisa ambil keberkahan, dan pastinya semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Menanggapi pertanyaan dari teman kita Mas Adit X Quero tentang sesosok seorang seleb atau Aldi Taher yang mengaku menyebut dirinya sebagai ustadz. Sebenarnya hal seperti ini sangat biasa kita temui di Indonesia, sangat banyak, kan bisa dikatakan lumrah. Banyak orang mengaku, banyak orang yang menyebut dirinya ustadz. Ya banyak juga orang yang disebut ustadz, banyak. Jadi dia also seseorang. Namun semua orang menyebut dia ustadz, sangat banyak. Ya tapi itu di Indonesia sangat lumrah, sangat biasa. Sebenarnya ada pembahasan yang bisa didalami di sini. Insya Allah akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, mengenai tentang kriteria atau orang yang berhak disebut ustadz, sebenarnya di Indonesia sendiri ada cukup banyak istilah. Namun di video ini Kak Usmut akan bahas ya 4 istilah. Ulama atau alim ulama, ustadz, muballigh pakai gho, muballigh, dan da'i. Nah, 4 ini yang insya Allah akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, alim, ulama. Secara bahasa, alim adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam hal apapun, dalam bidang apapun,
bisa dikatakan alim ketika dia mempunyai ilmu dan menguasai ilmu itu. Namun secara syariat Islam, alim ulama adalah orang yang mampu mendalami dan menguasai ilmu keagamaan atau ilmu-ilmu keislaman. Tidak hanya itu, di dalam Al-Quran juga Allah batasi siapa yang berhak, siapa yang bisa dikatakan ulama. Mampu mendalami, menguasai, mengamalkan, dan pastinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ketika berbicara, takut apakah ucapannya nanti akan menimbulkan kebaikan, akan berdampak kebaikan, atau malah sebaliknya. Takut, jadi berhati-hati. Melakukan sesuatu juga selalu dipikirkan, ini akan aku bertanggungjawabkan kepada Allah nanti. Ingin memutuskan sesuatu, ingin memberikan jawaban, ingin memberikan sebuah hukum, sangat hati-hati karena takut kepada Allah, takut atas balasan Allah, takut dengan apapun yang dia lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa dikatakan sebagai ulama. Pembahasan ketiga, yang dua kita lewatin dulu karena Kak Usmut nggak ada duanya. Yang ketiga, muballigh. Muballigh adalah orang yang menyampaikan sesuatu. Jadi orang yang menyampaikan pengumuman itu seorang muballigh. Orang yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah itu muballigh. Orang yang menyampaikan berbagai hal. Ada kemarin seseorang menyampaikan pesan di masjid, diumumkan telah hilang sendalnya Pak RT. Bagi warga yang mengetahuinya harap segera lapor ke Pak RT. Wah, itu lumayan lucu itu kejadian. Nah, secara Islam Nabi mubaligh itu adalah menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, yang keempat adalah da'i. Da'i itu tidak hanya menyampaikan, dia lebih mengajak, menyeru, mengajak. Jadi mengajak kepada jalan-jalan Allah, mengajak kita dalam kebaikan. Nama kegiatannya dakwah, yang sering kita dengar dakwah. Orangnya adalah da'i, yang mengajak itu adalah da'i. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama, ustadz. Secara kamus besar bahasa Indonesia, yang mana tulisannya itu sebenarnya adalah ustaz. Kata bakunya adalah ustaz, pakai Z. Nah, yang bermakna guru, seorang pengajar atau orang yang mengajarkan sebuah ilmu. Kata ini diserap dari bahasa Arab. Nah, jadi ustaz itu artinya guru. Guru laki-laki. Kalau guru perempuan, ustadzah. Namun ternyata kata ustadz ini tidak murni dari bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab sendiri menyerap dari bahasa Persia, yang mana artinya guru. Jadi awal mulanya itu dari Persia, diserap oleh bahasa Arab, diserap lagi oleh kita orang Indonesia. Secara bahasa artinya adalah guru. Jadi guru apapun bisa dikatakan ustadz. Mengajarkan seseorang rubik itu sudah menjadi ustadz karena mengajarkan sesuatu, mengajarkan bermain ini itu juga ustadz. Nah, yang jadi pembahasan di Indonesia, empat tadi semuanya dibilang ustadz. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Semuanya, seorang dai sering disebut ustadz, seorang mubaligh disebut ustadz, seorang alim ulama disebut ustadz, ustadz disebut ustadz. Nah, di Indonesia juga kata ustadz ini sangat banyak digunakan dalam banyak hal. Salah satunya guru tadi.
guru apapun, ketika di kalangan madrasah, di kalangan sekolah-sekolah Islam, di pesantren, guru apapun semuanya dibilang ustadz. Guru pramuka, guru olahraga, guru matematika, semuanya dibilang ustadz. Tidak boleh dipanggil pak biasanya, karena aturannya dipanggil ustadz untuk penghormatan juga. Seseorang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama di Indonesia juga sering disebut ustadz. Semuanya disebut ustadz. Guru-guru TPA, pengajar-pengajar TPA dibilang ustadz. Bacaan Al-Qur'annya bagus, sering jadi imam, dibilang ustadz. Pokoknya semuanya dibilang ustadz. Nah, dari beberapa hal tadi, apakah Aldi Taher yang mengaku ustadz atau menyebut dirinya ustadz itu pantas dibilang ustadz, berhak dibilang ustadz? Ya, silahkan teman-teman jawab sendiri, tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman. Dan ingat, di sini kita hanya sharing, sinau sesarengan, belajar bersama. Nah, tapi Kak Usmut punya pesan buat kita semua. Ketika ada orang yang mengaku atau menyebut dirinya ustadz, atau orang-orang yang disebut ustadz, kita harus bisa menempatkan. Tidak perlu ditanggapi, tapi kita harus bisa menempatkan dia termasuk yang mana. Apakah alim ulama, apakah mubaligh, apakah seorang dai, apakah seorang pengajar. Kita harus bisa menempatkan. Jangan sampai kita menjadikan seorang pengajar ini sama derajatnya seperti alim ulama, atau kita menjadikan seorang dai ini sama seperti alim ulama. Karena alim ulama itu sangat berat. Dia harus sesuai, harus benar-benar paham dengan ilmunya, harus menguasai ilmunya, harus mengamalkan ilmunya, dan yang paling penting harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menanyakan sebuah hukum yang berat, sebuah hukum yang benar-benar fatal ketika salah kepada seorang yang tidak layak untuk menjawabnya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar menempatkan ustadznya tadi. Apakah dia ustadz termasuk ustadz dai atau mubaligh atau ulama atau pengajar, kita harus pintar-pintar menempatkan itu. Jangan sampai salah dalam menyikapinya. Kalau menyikapi orang-orang yang mengaku, orang-orang yang itu, kalau tidak penting yang tidak usah ditanggapin, tidak ada efeknya ke kita, tidak ada efeknya ke yang orang mau kita tanggapin, tidak perlu. Cukup ya sebagai angin lewat lah. Oke, semoga pembahasan di video kali ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau punya pembahasan yang ingin kita bahas bersama, silahkan boleh mengirim video. Ini ada kontak Kak Usmut sudah lengkap. Boleh juga komentar di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga Allah sehatkan kita dan keluarga kita, dan semoga masa-masa pandemi ini kembali normal, dan insya Allah kembali jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Saya Kak Usmut, Ustadz Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.